Pasal 12 bagian 2 ayatnya, ya. Ya. Kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sampai saja. Yang pertama, apa yang harus kita pikirkan di masa-masa akhir zaman ini, di masa-masa sekarang ini, saudaraku, dia menggambarkan supaya kita jangan berpikir sama dengan dunia. Jangan menjadi sama dengan dunia. Tentunya saudaraku, ini menjadi realita hidup. Jangankan orang yang percaya, saudaraku ya. Orang dunia apalagi, tapi orang percaya sekalipun, saudaraku, banyak berpikir seperti orang dunia. Maka saudaraku, apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, jangan kita menjadi seperti orang dunia. Apa sih orang dunia? Mungkin bahkan bisa melayani, saudara. Perlu kita harus pikirkan bagaimana supaya beribadah. Dalam Roma pasal 12 ini, saudara, ayat pertama, saudaraku, menunjukkan bahwa hidup kita ini harus beribadah. Tapi tidak seperti ibadah orang dunia. Saya singgung sedikit, saudaraku ya. Supaya saya katakan jangan seperti orang dunia. Hari-hari ini, saudaraku, ya memang tidak ada seorang pun orang tua menginginkan anaknya ketika menikah bercerai. Pasti mengharapkan anaknya ketika menikah, ya maunya langgeng rumah tangganya. Tapi tidak sedikit saudaraku, ada begitu banyak hari-hari ini, saudaraku, ya, terjadi perceraian. Nah, persoalannya ketika terjadi perceraian, maka ada lagi sesuatu hal yang mungkin mempertemukan mereka, dinikahkan, saudaraku. Yang mau saya sampaikan bagi kita, kalau kita sudah tahu kronologinya, saudaraku, jangan sampai kita ikut dalam pesta pernikahan itu. Mana tahu ada, saudaraku ya, pemahamannya kan kita diundang pesta pernikahan. Lihat dulu dong kronologinya bagaimana pesta pernikahan itu. Ya. Kalau sudah memang jelas, apapun alasannya, Tuhan sudah selalu dikatakan tidak boleh bercerai kecuali oleh karena kematian. Tapi hari-hari ini, saudara, kita melihat, saudara. Tapi yang saya kagetnya, saudaraku, justru hamba Tuhannya yang buat pernikahan itu. Ya. Makanya, saudaraku, banyak juga hamba Tuhan jadi hamba uang, saudaraku ya. Bukan menegakkan kebenaran. Maka saya katakan tadi, bukan, saudaraku, mereka enggak beribadah, bukan mereka enggak tahu Tuhan, tapi justru mereka kembali ke dunia. Sudah tahu, saudaraku. Saya enggak tahu apakah itu ditutupi, saudaraku, sehingga seorang hamba Tuhan bisa memberkati yang seperti itu, kronologinya enggak tahu. Apa karena sesuatu hal mamon tadi, saudaraku, menutup matanya sehingga dia, saudaraku, juga memberkati orang yang bercerai. Hanya menyinggung sedikit, Lukas 16 ayat 18, selalu baca dulu Pak sedikit Pak. Ini supaya kita berkaitan dengan, saudaraku, perjalanan rohani kita, supaya juga mana tahu sidang jemaat Tuhan. Ya. Demikian, Lukas 16 ayat 18. Ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya, ya, lalu kawin dengan perempuan lain, ya, ia berbuat zina. Ya. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Iya. Jadi sama hukumnya. Yang mau laki-laki menceraikan atau yang istri menceraikan, kalau mereka sama-sama nikah tetap dikatakan orang yang berzina. Ada banyak ayat-ayat, saudaraku, dalam kitab Perjanjian Baru mengangkatkan ini, saudaraku ya. Ya. Baik juga yang mendengar live streaming. Ya. Mari kita tunjukkan, jangan kita berpikir seperti orang dunia. Kalaupun mungkin, saudaraku, posisi kita, saudaraku ya, harus dikucilkan, saudaraku ya.